Halo anak-anak terkasih, ketemu lagi dengan Ibu Arlin di acara sekolah minggu kita pada hari ini. Dan ada berita gembira untuk kita semua. Kalau saat ini Bu Arlin tidak sendirian, tetapi ditemani teman-teman kita dari Blok 10 Petra. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita fokus pikiran dan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena saat ini Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekolah minggu. Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati hati setiap anak-anak-Mu yang ada di sini, sehingga kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bertepuk tangan, kita akan bersukacita bersama. Mari kita memuji Tuhan. Dengan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yohanes 10 ayat 1-21. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan dengan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dengan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperlihatkan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menuntut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang yang buta?" Anak-anak yang terkasih, dari bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Artinya, rela berkorban, mau memberi yang terbaik, mau mengasihi tanpa imbalan, bahkan memberikan nyawanya, memberikan apa yang dia punya, yaitu hidupnya untuk kebaikan. Yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus memaafkan, mengasihi, mengampuni, dan menolong. Seperti video berikut ini. Teman-teman, aku boleh ikut tidak? Tapi aku tidak punya sepeda. Oke, Pian, sini aku boncengin, aku kosong. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Yuk kita berangkat bersama-sama. Teman, aku boleh ikut bermain tidak? Boleh. Hati-hati. Oke, aku Loh. Gak usah marah Mbak Via, dia tidak sengaja. Iya. Mbak Via, maafin aku ya, aku tidak sengaja menjatuhkan sepedamu. Padahal. Aku pengen jajan tapi gak punya uang. Wah, kali dia kasihan sekali. Aku punya uang lebih nih. Aku mau beliin jajan untuk dia. Ini buat kamu. Makasih. Terima kasih ya, Holly. Yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus memaafkan, mengasihi, mengampuni, dan menolong. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, terima kasih.